warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bersama Ibu Meti, kita akan membahas materi IPA terpadu tentang cahaya dan alat optik. Submaterinya, sifat-sifat cahaya. Sumber buku yang digunakan, buku IPA terpadu Kurikulum 2013 Kemendikbud, edisi revisi 2017. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan sifat-sifat cahaya, menentukan besar sudut pantul dari suatu sinar datang, menyelidiki arah rambat dan pembiasan cahaya, dan menjelaskan sifat cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Mari kita renungkan. Sekarang ikuti instruksi saya. Tutup mata kalian selama 5 detik. Dapatkah kalian melihat? Mengapa? Kita dapat melihat karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda menuju ke mata. Cahaya adalah gelombang transversal dan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang di kisaran 400 sampai 600 nanometer. Mengapa cahaya dapat membuat kita melihat? Bagaimana prosesnya? Sebelumnya, mari kita bahas dulu tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 300.000 kilometer per sekon. Untuk membuktikannya, kalian bisa coba menyalakan lampu senter dan kalian bisa perhatikan bagaimana arah rambat cahayanya. Selanjutnya, sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Jika cahaya melewati suatu penghalang seperti tembok, kayu, atau besi, maka cahaya itu tidak akan diteruskan, tetapi akan dipantulkan. Berdasarkan bentuk pemantulannya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan baur akan terjadi jika berkas cahaya melewati permukaan yang tidak rata seperti batu, jalan, atau benda-benda yang memang permukaannya tidak rata. Sedangkan pemantulan teratur apabila seberkas cahaya melewati permukaan yang rata seperti cermin. Hukum pemantulan cahaya bisa kalian lihat seperti gambar. Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar yang berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datangnya. Sifat selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pernahkah kalian melihat pensil yang seolah-olah patah ketika sebagian dari pensil tersebut dicelupkan ke dalam air? Mengapa bisa seperti itu? Hal itu karena pensil melalui 2 buah medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Seperti yang kita ketahui, udara dan air merupakan medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Jika seberkas cahaya melalui 2 medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda. Perbedaan kecepatan cahaya itulah yang membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Peristiwa itu disebut sebagai pembiasan cahaya. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Buktinya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Di antara matahari dan bumi ada ruang hampa yang tidak memiliki partikel apapun yang bisa digunakan cahaya untuk merambat. Ini sebabnya gelombang cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Karena pada gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetiknya yang merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium. Selanjutnya adalah LKPD,
Di LKPD ini, kalian diminta untuk mencoba tentang perambatan dan pembiasan cahaya. Untuk alat dan bahannya bisa kalian baca pada LKPD-nya. Kemudian nanti kalian diminta untuk menyimpulkan tentang proses percobaan yang telah kalian lakukan. Yang terakhir adalah membuat mind mapping. Silahkan kalian membuat mind mapping dengan format seperti ini. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.